Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan bapak jamaah halaqah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini di tengah guyuran hujan yang cukup menyegarkan ini, kita bisa diberikan Allah kemudahan dan keringanan kaki, langkah kaki Bapak Ibu sekalian ke dalamnya Bapak Haji Wasio ini dalam rangka silaturahmi dan tholabul ilmi. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian serta Bapak Ibu Wasio dalam penyelenggaraan pertemuan hari ini senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai 10 hari, karena kita sudah memasuki puluhan yang ketiga di hari yang kedua. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di hari ini kita akan mengupas tentang mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah. Jadi ada beberapa klasifikasi Bapak Ibu sekalian, kategori orang yang melakukan interaksi antar sesama manusia. Imam Ghazali itu mengelompokkan beberapa golongan. Di antaranya golongan pertama adalah manusia yang sama sekali tidak mau berhubungan antar seseorang dengan orang yang lain. Jadi dia menutup diri untuk tidak menjalin sebuah interaksi sosial. Jadi ini manusia yang paling membuat dirinya justru menutup diri, sehingga banyak hal tidak mampu dia menerima sesuatu, baik itu berkaitan dengan inspirasi, baik itu berkaitan dengan ilmu maupun hal-hal yang lainnya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling celaka, ya, orang yang selalu menutup diri. Jadi banyak di antara manusia itu membuat benteng pada dirinya, tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Nah, yang kedua adalah kelompok manusia yang berinteraksinya, ya, sudah mau berinteraksi karena satu hal motivasi, yaitu dia mau berhubungan karena terpaksa adanya suatu perintah kewajiban untuk melakukan interaksi. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, orang yang berinteraksi karena diberikan tugas untuk melakukan itu, ya, mendapatkan tugas-tugas sehingga dia harus berinteraksi dengan orang lain, yang itu dilakukan dan itu karena unsur rasa terpaksa. Ini sudah agak mending, dia mau melaksanakan itu karena diwajibkan untuk melaksanakan tugas itu, jadi sifatnya melaksanakan tugas. Nah, yang ketiga adalah golongan orang-orang yang naik lebih tinggi lagi. Dia melakukan satu hubungan dengan orang lain, berinteraksi sosial, itu karena merasa ada unsur kebutuhan. Ya, jadi ada unsur kebutuhan karena kebutuhan akan suatu interaksi itu. Contohnya misalnya, seseorang bisa mau berhubungan dengan orang lain karena kepentingan kebutuhan dia harus melakukan urusan bisnis. Karena kalau dia nggak berinteraksi dengan orang itu atau dengan orang lain, maka bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi unsur kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi levelnya sudah naik lagi. Yang berikutnya yaitu pada posisi melaksanakan sebuah hubungan karena interaksi itu membawa keberuntungan atau keuntungan. Ini karena unsur kebutuhan. Nah,
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu yang ke level keempat yang tertinggi adalah orang melaksanakan sebuah hubungan interaksi sosial itu bukan didasarkan atas motivasi itu semua, tetapi dia melakukan itu karena unsur rasa cinta. Nah, jadi unsur rasa cinta. Jadi tidak ada kepentingan yang berkaitan dengan yang namanya punya keuntungan, enggak ada. Dia tidak punya pamrih. Nah, kalau level yang ketiga tadi adalah manusia-manusia yang memiliki pamrih. Level kedua juga sama, masih memiliki pamrih karena dia harus melaksanakan tugas itu. Kalau tidak nanti dapat hukuman kan gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah manusia yang dalam posisi melaksanakan interaksi hubungan dengan yang lainnya karena ada kepentingan. Nah, level yang tertinggi tadi adalah level seseorang yang sudah mampu menjalin sebuah komunikasi interaksi sosial tadi dengan cara dasarnya adalah karena rasa cinta. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, rasa cinta itu merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka ada istilah the power of love. Ya, the power of love itu posisinya jelas. Ketika orang itu memiliki rasa cinta, maka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan hal-hal yang akan dia lakukan. Kita bisa kilas balik ya, ketika seseorang itu sedang jatuh cinta, maka kekuatan apapun bisa dilakukannya. Yang tidak mungkin bisa terjadi sangat mungkin. Yang hujan tidak terasa hujan. Yang panas terik tidak terasa terik panas yang luar biasa. Ya, karena rasa cinta. Samudra cinta. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita ini berinteraksi sesama makhluk, itu saja levelnya seperti itu. Begitu juga kita ini berinteraksi terhadap Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, interaksi kita manusia ketika kita berinteraksi pada level yang kedua, ini hati-hati ya, ketika orang itu masih pada level interaksi yang kedua, maka seseorang ini akan mendapatkan banyak hal yang membuat dirinya kepayahan. Coba misalnya, kamu kenapa melakukan hubungan dengan orang lain dengan berinteraksi sosial begitu? Itu karena saya menjalankan tugas. Kalau saya nggak menjalankan tugas, maka saya kena skor. Nah, lalu interaksi yang terjadi pada saat dia melaksanakan tugas itu otomatis membuat dia ada pembebanan. Betul atau tidak? Jadi dia melaksanakan sebuah interaksi itu, maka ada beban yang berat. Sehingga ini akan menyebabkan orang tersebut mengalami lebih cepat lelah dan akan sangat mudah sekali terjadi kekecewaan. Ya, mudah sekali terletupkan sebuah emosi amarah. Karena itu ketika seseorang itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia maui sedikit saja, dia akan muncul letupan emosi. Maka banyak orang melaksanakan pekerjaannya ketika harus berinteraksi dengan orang lain, ini sangat memungkinkan timbulnya gesekan-gesekan. Itulah yang menyebabkan orang menjadi menderita akibat dia bekerja. Jadi orang bekerja itu saja bisa menyebabkan menderita, ya, karena dia penuh dengan beban karena dia harus melaksanakan itu. Nah, sehingga dia membuat dia mudah stres, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga ketika seseorang itu berharap interaksi sosial itu membawa keberuntungan dan keuntungan. Jadi dia melaksanakan itu karena kebutuhan yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan interaksi itu, ternyata orang yang dia hubungi, orang yang dia komunikasikan ternyata tidak sebagaimana ekspektasi yang dia ada.
Nah, ini yang akan menyebabkan juga kekecewaan lagi. Jadi orang yang menjalankan suatu hubungan dengan tujuan-tujuan pamrih mendapatkan keuntungan, itu akan mendapatkan kemudahan, kekecewaan yang bisa menyebabkan frustasi seseorang. Itulah interaksi-interaksi yang membawa konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, sekarang kembali kepada level yang keempat, ya tadi kita lihat hubungan itu karena rasa cinta, maka cintanya seseorang dengan orang yang lain itu, maka ketika benar-benar itu murni dari rasa cinta, itu tidak ada suatu tendensi-tendensi yang lainnya, kecuali segalanya hanya untukmu. Nah, coba orang mencintai seseorang, ketika dia mencintainya masih ada tendensinya apa? Karena kecantikan, karena kegantengan, karena tanah hartanya, karena apapun perhatiannya, maka ini cinta semacam ini adalah cinta palsu. Jadi maaf ketika kita mencintai seseorang dengan embel-embel belakangnya, aku mencintai dia karena ini tadi ya, ada faktor fisik, ada kepintaran, ada macam-macam. Karena ketika faktor yang dia menjadi variabel penyebab dia itu mencintai, maka ketika itu hilang pula cinta itu. Betul atau tidak? Ya. Aku mencintai dia karena pintar. Sama Allah dikasih cabut memorinya, menjadi nggak bisa mengingat. Maka dia tinggalkan orang yang tadi seolah-olah sudah tidak lagi berhubungan dengan itu, seperti nggak ada apa-apa. Padahal itu adalah mencintai tadinya. Nah, maka mencintai karena faktor variabel yang menyebabkan dia mencintai itu, itulah yang disebut dengan cinta palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang mencintai karena faktor fisik, orang semakin tua fisiknya gempor, semua onderdilnya rusak, gitu? Semua mulai gregeli. Maka disitulah ketika cinta atas dasar fisik, maka cinta itu menjadi hilang. Karena itu bukan cinta lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang Imam Ghazali katakan, rasa mahabbah, rasa cinta yang terjadi pada diri manusia, ketika dia mencintai, unsurnya satu, hanya terhadap apapun yang ada pada yang dia cintai. Maka kalau dia mencintai manusia yang dalam kondisi aku cinta pada dia, mencintai hanya untuk dia, tidak ada embel-embel yang lain, ya. Memang semuanya itu pertama itu mulai rasa cinta itu ada unsur wow dulu, ya, ada wow, itu ada kekaguman. Tetapi kekaguman itu segera harus dilihat kembalikan pada sebuah persoalan, pada subjek yang dia cintai lagi. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika hubungan ini adalah hablum minallah, karena ini hubungan tadi adalah hablum minanas, maka manusia itu akan interaksi dengan hablum minallah. Hablum minallah ini dalam bentuknya adalah sama. Ketika manusia itu berinteraksi terhadap Allah, maka interaksi kita gunakan unsur rasa cinta, bukan gunakan level-level yang tadi ada. Sama halnya tadi, yang namanya kita melaksanakan apa yang terjadi, aktivitas apa yang namanya ibadah misalnya. Pertanyaannya misalnya, apakah ketika Bapak Ibu sholatnya Bapak Ibu itu bisa menunjukkan bahwa kita itu mencintai Allah? Padahal kalau mencintai itu adalah al-at pada yang dicintainya. Ya, al-at itu artinya ya semuanya, sepenuhnya untuk dia, memprioritaskan untuk dia. Terus kemudian tidak ada sesuatu pembanding di antara yang dia cintai tadi. Jadi kalau mencintai seseorang, ya dia tidak akan mencintai di luar dari orang itu. Ya, ada kekurangan apapun, aku mencintai itu. Jadi bisa menerima, bisa sikap kita ridho terhadap orang yang kita cintai. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu berinteraksi hablum minallah,
yang namanya kita sholat kita ini kalau hanya memenuhi kewajiban karena itu diperintahkan aku kerjakan dalam bentuknya, itu adalah suatu beban. Maka pertanyaannya ketika saya menanyakan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian belum sholat, lalu kemudian ditanya, kalau Bapak Ibu sekalian sudah sholat, kira-kira rasanya seperti apa? Tenang, lego. Nah, tenang, rasa lego adalah suatu hilangnya beban. Betul nggak? Wah, aku lega wis sholat, aku tenang, ayam. Ayam maksudnya alhamdulillah. Terus beban ini loh. Apa ya? Aneh lah, bukan karena beban enggak, maksudnya sudah omongan kalau Gusti Allah gitu loh. Karena kalau unsurnya tadi aku nak wis sholat rasanya wis plong, itu berarti kayak orang maaf mau ke toilet diampet, sehingga begitu dia lepaskan beban itu ringan rasanya. Nah makanya sulit tahu mengutarakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu muhasabah refleksi diri pada kita. Saya itu mengerjakan sholat itu karena kewajiban apa bukan? Ya kan? Memang hukumnya sholat itu adalah sebuah kewajiban dalam bentuk ada rukunnya, rukun Islam. Ya kan? Tetapi masalahnya adalah ketika kita melakukan aktivitas itu, ibadah itu berdasarkan pada syariat dengan syar'i rukun karena kewajiban dalam bentuk itu, maka itu yang terjadi adalah kita punya beban. Contoh, hubungan suami istri, seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Lalu ditanya, kamu memberikan nafkah pada istrimu itu karena faktor unsur apa? Nah, kalau dia karena itu kewajiban saya sebagai seorang suami, maka unsur kewajiban seorang suami ini berarti dia melaksanakan karena wajib dia. Berarti ada beban. Nah, tetapi ketika dia ini memberikan pada istrinya, kepada keluarganya, bukanlah suatu unsur atas karena kewajiban itu. Memang hukumnya wajib, tetapi saya menjalankan itu karena aku mencintai keluargaku. Aku mencintai istri dan anak-anakku. Kan gitu. Sehingga posisi seperti itu, dia tidak ada tendensi apapun. Ya. Tidak ada satu hal yang membebankan pada dirinya, beban yang berat untuk melakukan itu. Maka dari itu, ada unsur yang terjadi pada diri seseorang ini, yaitu tak ada satu tendensi yang membuat dia harus kecewa. Contohnya, sudah berbaik hati memberi nafkah, memberi perhatian, isih dipaidu, dia nggak marah. Coba kalau ini yang terjadi, ada unsur beban tadi, terus kemudian dipaidu, pasti akan muncul emosi. Wis kurang opo to, ya kan itu. Kurang opo to, saya ini kan sudah menjalankan kewajibanku ini, ya kan yang ditandalkan kewajiban yang dia telah lakukan. Nah itu sama halnya ketika kita Bapak Ibu menjalankan ibadah sholat, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, lalu kemudian yang namanya Allah itu memberikan sesuatu pada kita yang mungkin menurut kita adalah itu hal yang tidak kita harapkan, pasti kita akan protes. Ya Allah, aku ki kurang opo, sholat tak lakoni sholat di awal waktu, sholat ning masjid ya tak lakukan di masjid, puasa aku ya Senin Kemis ya Daud misalnya, tidak hanya puasa wajib, infak sedekah ya aku kerjakan, zakat aku bayar, kurang apa-apa aku sih diwenehi loro. Nah, betul apa tidak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini melaksanakan sebuah interaksi pada Allah, ketika kita hanya melakukan atas dasar karena diwajibkan seperti itu, maka yang terjadi, apa yang ada pada diri kita ini, belum punya rasa mencintai pada Allah. Maka dari itu,
ada berbagai macam apa yang Allah berikan pada kita, kita bisa mengalami suatu penolakan-penolakan. Karena itu tadi saya mengatakan, apakah kita itu sholat itu sebagai bukti kita itu mencintai Allah? Belum tentu, ya kan? Maka kalau kita analogikan sebuah interaksi di dalam kantor, seseorang itu bekerja mengerjakan pekerjaannya itu, apakah orang yang mengerjakan tugas di kantor itu dia punya komitmen tinggi terhadap kantornya, punya satu rasa cinta pada institusinya? Belum tentu, karena dia ada kepentingan-kepentingan itu tadi, melaksanakan itu, tetapi dia tidak memiliki sebuah rasa keterikatan emosi terhadap yang dia lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, rasa cinta, mencintai, ini hal yang penting dilakukan oleh kita. Atas dasar rasa cinta itulah yang menyebabkan kita bisa menjadi manusia yang ketika itu rasa cinta kepada Allah, ini yang akan menyebabkan berbagai macam hal yang sulit menjadi mudah. Karena rasa cinta ini menjadi bagian dasar mengapa manusia itu bisa menjadi ikhlas. Mengapa manusia itu bisa sabar? Karena unsurnya adalah rasa cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa merenungi bersama bahwa ketika kita itu mencintai Allah, maka rasa cinta ini unsur yang terjadi pada diri kita, ada kekuatan di dalam diri kita, di dalam diri ini untuk melaksanakan sesuatu ibadah yang ada di dalam perintah-perintah Allah itu tidak didasarkan atas dia melaksanakan itu dengan penuh keberatan. Karena itu ketika seseorang itu ditanya, loh kenapa kok kita harus mencintai Allah? Kira-kira jawabannya apa? Kok kenapa sih kita ini harus mencintai Allah? Ini pun jawaban itu. Tidak salah, nggak apa-apa, salah itu nggak masalah, karena salah itu bagian dari kita untuk bisa tahu benarnya. Karena tidak akan pernah tahu benar kalau tidak tahu salahnya. Nah, belajar dari sebuah kesalahan itu begitu. Jadi kenapa kita harus mencintai Allah? Karena kita ini manusia tidak mencintai Allah saja sudah dicintai. Jadi amat sangat manusia ini tidak tahu diri. Allah itu sangat mencintai kita sekalipun kita nggak mencintainya. Ya, kita itu sering terjadi bertepuk sebelah tangan dengan Allah. Apa sebabnya? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ketika kita ini berbuat sesuatu melanggar aturan yang Allah sudah tetapkan, apakah kita langsung dihukum sama Allah? Tidak. Kita diberi sebuah toleransi, diberi keleluasaan untuk berproses, untuk supaya bisa memahami perintah Allah. Begitu kan rasa cinta. Apa yang menjadi sebuah kebutuhan kita nggak minta, kita tidak berdoa untuk itu, Allah sudah berikan itu. Betul atau tidak? Buktinya banyak orang-orang yang tidak dalam posisi beriman pada Allah, dia berikan rezeki-rezeki yang ada. Itu namanya Allah itu amat sangat mencintai makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Sekalipun manusia itu tidak mencintai Allah. Sehingga kenapa kita harus mencintai Allah? Karena agar kita menjadi manusia yang tidak menjadi orang yang tak tahu diri. Betul tidak? Sangat malu bahwa kita ini sangat dicintai oleh Allah sepenuh, ibaratnya sepenuh hati kalau untuk manusia. Maka yang terjadi kalau kita ini enggak mencintai Allah kebangetan. Nah, disitulah ketika yang namanya rasa mahabbah ini kita harus latih bersama Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ketika kita ini rasa cinta kepada Allah membuat mengapa seseorang itu ibadah kepada Allah nggak pernah hitung-hitungan. Coba kita ini kan sering berhitung untuk dapat pahala. Kan itu dari tendensi level ketiga tadi. Manusia punya hubungan dengan Allah karena dia ada kebutuhan agar mendapatkan pahala. Level yang tertinggi tadi, aku beribadah dengan Allah bukan untuk mendapatkan apapun. Yang penting aku dapatkan keridhaan Allah. Kan itu aja. Jadi
dalam iktiraf itu ya, itu kan aku mohon padamu ya Allah, ya. Memohon dalam bentuk apa? Memohon minta ingin mendapatkan surga. Ning aku ora pantas hidup di surga. Ning aku dikirim ke nerakamu, aku tak kuat. Kan gitu tuh. Tak kuat aku untuk bisa menjalani lagunya Ungu. Iktiraf itu ya. Jadi posisi manusia itu pada kondisi menerima sebuah aktivitas hidupnya ini betul-betul karena Allah. Makanya ketika tadi saya sebutkan manusia berinteraksi dengan manusia, atas dasar apa dia melakukan itu, sehingga orang dengan orang lain itu sama makhluk, ada kurangnya dengan orang kalau dia mencintai apapun tidak ada yang membuat sesuatu yang kurang. Tapi mencintai atas dasar sesuatu yang unsurnya adalah di luar cinta menyebabkan sesuatu kekurangan itu, maka yang terjadi kekecewaan yang muncul, kemarahan yang muncul. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengapa tadi mencintai Allah harus kita lakukan dengan sepenuh hati? Karena dengan kita mencintai Allah, unsur yang pertama adalah segala apa yang kita lakukan adalah untuk Allah. Ya, segala yang kita lakukan hanya untuk Allah. Unsur hanya untuk Allah itulah sebuah aktivitas kita. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu, niat itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Unsur inilah yang menyebabkan kenapa rasa cinta menjadi basic utama orang bisa ikhlas, Bapak Ibu. Jadi keikhlasan kita bangun dengan rasa cinta pada Allah. Nah, ketika orang itu mampu berbuat sesuatu keikhlasan yang dia ada, maka dia mampu apa yang terjadi pada Allah, mengirimkan sesuatu, memberikan segala sesuatunya kepada kita mampu untuk menerima semuanya itu dengan baik. Karena tidak semua orang itu mampu menerima apa yang namanya pemberian Allah. Ya, pemberian Allah itu segala hal yang ada pada pemberian Allah pasti itu adalah sebuah kebaikan. Cuma masalahnya adalah kita tak mengerti apa itu kebaikan dari Allah. Karena manusia unsurnya adalah ada pada level 2 dan 3 tadi. Nah, unsur 2 dan 3 ini mengapa? Karena kita ini masih mendominasi jasad fisik kita ini menjadi bagian prioritas yang mengatur kehidupan kita. Coba Bapak Ibu, ketika kita ini merasa haus, haus adalah unsur material. Air itu adalah material energi. Begitu juga makan, unsur material energi. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya untuk kehidupan, diantaranya adalah untuk transaksi, itulah yang terjadi pada kita. Ada yang namanya uang itu adalah dalam bentuk material lagi. Jadi ketika manusia itu tidak berdasarkan sebuah hubungan rasa cinta, manusia itu akan berinteraksi dengan Allah pun transaksional. Ya. Kita hubungan dengan seseorang tanpa rasa cinta, yang terjadi adalah transaksional. Jadi segala apapun yang Allah itu berikan, kita mampu menerima dengan baik. Itu enggak mudah. Karenanya kenapa seseorang bisa qanaah, ya, menerima segala sesuatu dengan baik, qanaah itu karena unsurnya bagaimana dia penuh cinta pada Allah. Jadi kenapa kalau kita ini menjadi orang kok sering menjadi orang mudah uring-uringan, ya, mudah menjadi galau, menjadi khawatir, menjadi rasa takut, ketakutan. Itu karena kita tidak mencintai Allah sehingga nggak paham terhadap apa maksud Allah memberikan pada kita. Coba kita kan selalu berpikirnya kan berpikir dalam bentuk material, Bapak Ibu. Misalnya mau usaha dodol beras. Wah, kae wis akeh ya sing dodol beras. Nah, apa payu aku? Kan gitu toh. Orang yang mencintai Allah, dia akan yakin terhadap apa yang dia cintai. Nah, orang yang mencintai terhadap
sesuatu, seseorang misalnya, maka dia akan mempercayai terhadap orang yang dia cintai. Betul apa tidak? Kalau orang itu sudah mencintai seseorang, orang itu bisa menjadi tangan kanannya, orang kepercayaannya, betul nggak? Dalam hubungan kan begitu toh. Tapi orang itu walaupun statusnya hubungan suami istri, statusnya, tetapi kalau tidak ada rasa cinta, mesti ada curiga. Betul nggak? Perlu dipasang CCTV. Bojoku ki sakjane setia karo aku apa ora? Betul atau tidak? Karena nggak cinta. Iya toh? Kalau mencintai penuh mesti ada rasa percaya. Jadi kalau ada orang mencintai kok tidak melakukan suatu unsur itu, berarti ada salah dalam mencintainya. Berarti ada nafsu-nafsu memiliki, mengatur dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu dia mencintai Allah, maka segalanya pun dia percayakan pada Allah. Nah, orang yang mencintai itulah orang-orang yang dalam posisi dia mampu bertawakal pada Allah. Ketika orang itu mencintai Allah, benar-benar tawakal all out dan benar-benar bisa beriman, yakin. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Iman itu bisa terbentuk jika seseorang punya rasa cinta. Nah, coba bayangkan. Iman itu kan ketika dia mempercayai dengan sepenuh hati, maka dia ada keyakinan sepenuhnya, meyakini segala sesuatu apa yang dia imani tadi. Siapa yang diimani? Allah. Maka dia yakin apapun yang Allah itu memberikan segala sesuatu pada kita, yakin pasti itu yang terbaik. Kalau kita ini mau usaha bisnis, yakin nanti yang membuat dia itu laku bisnisnya adalah Allah. Yakin loh. Karena aku cinta Allah, percaya, yakin sepenuhnya Allah mencintai aku lebih dari aku mencintainya. Kan gitu. Karena ketika kita ini mencintai Allah, tadi unsurnya kenapa kamu cinta? Ya Allah aja yang namanya kita berbuat sesuatu yang nggak benar aja, Allah tetap memaafkan tuh. Aku tetap diberi sesuatu yang baik, aku bisa bernafas dengan longgar dan sebagainya. Itu yang terjadi. Rasa cinta Allah itu tidak berdasarkan unsur-unsur sesuatu yang variabel tadi. Maka kalau tadi saya sebutkan orang-orang yang dalam posisi tidak mencintai Allah, Allah pun cintai. Ya, dalam bentuk dicintai itu adalah diberikan kesempatan-kesempatan orang untuk berbenah, diberi kesempatan untuk berkemungkinan berbuat baik. Ya. Kadang kita menjadi manusia yang akhirnya senang sekali membuat ekstrapolasi yang salah loh ini. Contohnya ini, makanya ini ada salah satu quote yang belum saya share, itu salah satunya ini. Kita ini sering memberikan penilaian atau menilai-nilai masa depan orang. Ya. Kita sering menilai-nilai masa depan orang berdasarkan kondisi seseorang saat itu atau saat ini. Jadi penilaian-penilaian ini berdasarkan asumsi dengan fakta dan bukti. Bukti dan fakta itulah yang disebut ilmiah, yang kemudian memberikan penilaian-penilaian pada setiap yang dia jumpai. Bapak Ibu, manusia itu selalu punya rentet untuk selalu menilai. Betul atau tidak? Menilai. Iya, menilai dan menilai. Nah, menilai itu nanti unsurnya ada mencatat, mencela, ketika tidak seperti yang dia harapkan. Itu pasti terjadi. Manusia ada unsur keinginan kuat untuk menilai. Dan menilai itu ada unsur dasar yang dia gunakan, dasar penilaian, yaitu tadi bukti dan fakta. Lewat apa yang dia lihat, lewat apa yang dia dengar, lewat apa yang dia rasakan. Nah, itu saya mengatakan manusia senang sekali suka menilai masa depan orang. Kenapa? Karena dia melihat apa yang terjadi pada seseorang ini, kemudian dia katakan untuk menilai nasib ke depan dia.
Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika kita itu senang sekali menilai-nilai kayak gitu, ada unsur yang terjadi. Yang pertama adalah kita ini punya kesombongan. Kesombongan apa? Satu, kita itu seolah-olah menjadi orang yang sok tahu masa depan orang. Ya, kita ini menjadi seolah-olah sok tahunya ini akhirnya meremehkan orang itu. Ketika itu kita nilai tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kan jadi meremehkan, menyakitkan orang yang dinilai. Gitu. Kan jadi unsurnya apa? Kita mempunyai investasi dosa terhadap nilai-nilai tadi. Apakah itu penilaian-penilaian itu kita tidak lontarkan ataupun hanya dalam batin? Maka jangan pernah kita kotori hati kita ini dengan unsur penilaian-penilaian ini. Karena ini unsur dari sebuah bukti dan fakta. Orang sering membuat standarisasi. Ya, orang itu sering membuat standarisasi. Apa itu standarisasi Bapak Ibu? Misalnya, ketika satu produk itu dibuat, maka agar produk ini berkualitas, maka dia harus membuat standar. Termasuk standar pendidikan, standar mobil, standar macam-macam. Sehingga ada standar operasional prosedur. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa membuat standarisasi pada benda-benda, bisa akurat dan baik untuk memberikan standarisasi pada benda-benda tadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tak pernah bisa mampu membuat standarisasi kualitas manusia dalam kehidupannya. Nah, ini yang berbahaya ketika kita ini membuat nilai-nilai dengan standarisasi kualitas hidup manusia. Karena apa? Manusia itu adalah dinamis. Manusia itu bukan makhluk mati, manusia itu bukan makhluk yang benda tak hidup. Maka dari itu, posisi manusia ini, pergerakan dinamika hidupnya bukan sekedar berjalan atas kemauan dirinya, tetapi perjalanan dinamika kehidupan manusia itu ada yang menggerakkan, yaitu Sang Maha Penggerak kehidupan. Siapa itu? Allah. Maka dari itu kalau orang itu membuat standarisasi, maka yang terjadi orang ini akan mudah kecewa membuat standarisasi seperti itu. Contohnya misalnya, standarisasi ketika kita ini memilih sesuatu terhadap seseorang. Standarisasi itulah yang menyulitkan kita. Misalnya ketika orang belum punya jodoh, aku kena di bojo siji dhuwure kudu semene sentine. Standarisasi. Kulite sing kuning, rambutnya lurus, nak melaku tegak, wah, indah dipandang mata. Wah, pinter, anak wong sugih. Nah, itu standarisasi. Betul enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, membuat standarisasi seperti ini akan mempersulit dirinya sendiri, dan dia tak akan pernah bisa menjadi manusia yang bahagia. Aku kuwi seneng nak di bojone perhatian karo aku. Nah, ini standarisasi. Maka yang terjadi ketika dia ternyata istrinya atau suaminya enggak memperhatikan dengan baik, kecewa lagi. Jadi janganlah kita membuat sebuah standarisasi dalam kehidupan ini. Itu justru akan menyulitkan kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan cara kita itu tidak lagi membuat satu penilaian-penilaian itu, yang terjadi justru segala pemilik penilaian adalah Allah. Karena yakin penilaian-penilaian kita itu adalah penilaian-penilaian yang serba salah. Banyak hal yang kita itu lakukan justru salah menilai orang. Karena tadi unsurnya bukti dan fakta. Maka dari itu ketika kita ini semakin yakin ke Allah, bangunlah bangunan keyakinan ini dengan penuh rasa cinta. Cinta pada Allah berarti kita bisa al-ad dalam segala hal. Kenapa orang nggak bisa tawakal? Karena dia belum mencintai Allah. Rasa cintanya pada Allah itu belum sepenuh hati. Jadi kalau orang itu mencintai seseorang sepenuh hati, apapun yang terjadi dia bisa menerima. Ya. Maka yang terjadi ketika kita itu
di dalam kehidupan ini diberi kerikil-kerikil oleh Allah, diberi sesuatu yang mungkin sepertinya kesulitan, sepertinya kita itu dihadapkan dengan sesuatu yang dilematis, diberikan sesuatu yang justru tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat, kalau kita rasa cinta kepada Allah, itu semua akan hilang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sering pula kita mengalami begini. Aku tuh sakjane ra seneng lu karo kae. Misalnya. Yang terjadi ketika kita ini nggak senang dengan dia, kita mohon pada Allah, ya Allah jauhkan dia dariku, ya Allah hindarkan aku bisa ketemu dia, ya Allah jangan sampai aku ketemu bersemubruk dengan dia, ya Allah. Tapi oleh Allah bagaimana? Kita justru dipertemukan, dimudahkan ketemu, dimudahkan berinteraksi dengan orang yang nggak kita sukai. Betul atau tidak? Nah, ketika orang ini mencintai Allah sepenuh hati, maka sebetulnya dia bisa menangkap sebuah peristiwa itu, mengambil hikmah-hikmah. Oh, dia akan kemudian melihat buku petunjuk Allah. Allah memerintahkan pada kita sebuah instruksi pada kita, ya. Jadi boleh jadi apa yang kamu itu tidak sukai, ya, itu adalah sebuah kebaikan padamu. Ya, kalau kita itu nggak suka terhadap sesuatu, ketidaksukaan ini dalam ayat lain Allah menyampaikan di dalam surat yang lainnya itu, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak adil, ya kan? Nah, sama ini tadi. Ketika aku nggak senang dengan dia, lalu akan aku hilangkan sebuah hal yang ada pada dirinya. Semuanya adalah hal yang buruk semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, gini. Orang ketemu dengan orang baik. Selalu orang itu baik sekali, baik terus ketemu dengan orang lain baik terus. Tapi suatu ketika dia satu kali melakukan kesalahan dengan dirinya, maka keburukan yang hanya sekali menghilangkan semua kebaikan yang ada, di-delete semua, betul nggak? Nah, ini tadi Bapak Ibu, janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum membuat kamu berperilaku tidak adil. Nah, ini manusia ketika tidak adil, adil itu adalah proporsional. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Maka ketika kita menyebut dolim, dolim itu adalah meletakkan segala sesuatu yang tidak proporsional. Sehingga manusia ketika tidak dalam posisi mencintai atau membenci sesuatu, maka yang terjadi bisa berbuat dolim. Berbuat dolim pada dirinya, berbuat dolim pada orang lain, itu karena kita unsurnya tadi, rasa tidak suka. Nah, padahal rasa tidak suka ini bisa jadi itu yang dia nggak sukai adalah ada kebaikan-kebaikan kepada kita. Sama halnya, segala sesuatu yang kita menurutnya adalah baik untuk kita, boleh jadi yang menurut kita senangi tadi, ternyata bukan hal yang baik untuk kita. Allah lebih mengetahui persoalan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencintai Allah sepenuh hati, maka kita akan terhindar hal-hal yang demikian ini. Sehingga apapun kalau ini sudah apa yang Allah berikan, kirim kepada kita, pasti yang terjadi adalah sebuah kebaikan. Maka hidup yang terjadi pada diri seseorang ini akan bahagia. Hidup akan menjadikan tenang hidupnya. Makanya orang yang dalam keadaan dia belum sholat maupun setelah sholat sama linear, yaitu tetap tenang. Kenapa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Dia belum sholat dan saat setelah sholat sama, sebelum sholat dia tetap selalu zikrullah. Orang yang mencintai seseorang selalu terngiang-ngiang namanya. Orang yang mencintai seseorang selalu mengenang wajahnya. Betul nggak? Di mana-mana ada dia yang dia cintai. Maka ketika dia itu dalam keadaan seseorang ini mencintai Allah, hidup manusia itu antara sholat dan sholat. Jadi selalu menunggu waktu sholat, gitu, mengerjakan sholat dan menunggu lagi waktu sholat berikutnya. Dia ini selalu hidupnya tenang. Jadi sholat itu bukan menyebabkan dia tenang. Paham Bapak Ibu? Karena sholat itu sebetulnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan untuk tenang. Tenang itu Allah mengatakan dalam surat Quran Ar-Ra'd 7, posisinya
ingatlah Allah, zikrullah. Dengan mengingat aku, kamu jadi tenang, gitu loh. Jadi unsur tenang adalah unsur karena mengingat Allah. Memang mengingat Allah yang paling besar, zikrullah yang paling besar adalah sholat. Tapi kalau dia nggak memahami sebuah zikir, mengingat Allah, maka tadi sholat hanyalah sebagai bentuk ritual ibadah yang dia itu karena harus menjalankan perintah Allah, jadi unsurnya kewajiban. Maka kalau orang sholat kayak gitu, mesti waton gerakan sholat, membaca doa ya, waton dia membaca, bisa jadi nggak dibaca, waton kubiak ibu, yang penting rampung, barampung lega, aku sholat, kan gitu. Nah ini yang membahayakan kita. Maka tadi ketika kita itu dalam keadaan dia sebelum sholat pun dia tetap tenang, karena tetap dia zikrullah. Begitu dia waktu sholat, dia juga zikrullah sepenuh hati, sehingga dia menjalankan sebuah aktivitas sholat ini benar-benar aku komunikasi dengan Allah. Maka membacanya pun dengan tartil dan dengan tumakninah. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga apa yang kita bahas bersama di sore hari ini kita dapat mengamalkan bersama, dan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk bisa membuat kita itu menjadi lebih sadar lagi mencintai Allah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kehilapan. Kalau ada benarnya al-haqqu min rabbikum, semua adalah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.